Kita perhatikan kan sebenarnya kemarin ada gejolak antara Trump dan juga China ya. Kita Mhm. ketahui bahwa Trump ini mengancam akan menaikkan tarif 100% Mhm. gitu. Akhirnya yang membuat pasar bukan hanya pasar kita aja, Wall Street, kemudian bursa Asia lainnya juga bergejolak. Mhm. Dan kita memang sebenarnya lagging sih ya, Safira. Mhm. Waktu hari Senin ketika berita itu muncul di weekend, kita hari Senin masih hijau loh. Ya. Baru kita tuh mulai terkoreksi hari Selasa dan hari Rabu cukup dalam, bahkan sampai nyentuh level 7.900-an. Sempat ke 3% ya Iya, pelemahannya? sempat tiga Mhm. persen, tapi hari ini udah mau naik lagi nih 1%. Hari ini saya masih optimis akan closing di zona hijau ya. Karena sebenarnya kan penurunan ini kalau teman-teman investor bilang crash-crash-crash-nya sudah crash ya belum lah. Mhm. Ekonomi kita aja baru mau jalan. Bahkan Pak Purbaya optimis ekonomi kita bisa tumbuh 5,7%. Ya. Menteri Keuangan yang baru aja optimis. Masa kita nggak optimis? Jadi kita harus optimis juga dong, Safira. Oke, tapi kalau misalkan Anda berbicara soal pergerakan IHSG hingga penutupan nanti bahwa Anda optimis bahkan ditutup di zona hijau, sentimen apa yang membuat kalau kita lihat IHSG cukup solid pada perdagangan hari ini? Ya, yang pertama kalau kita perhatikan kemarin, kita sudah mendengar bahwa Pak Purbaya sedang mengkaji ya, Mhm. ada penurunan mungkin indikasi penurunan PPN. PPN. Kalau PPN itu benar-benar diturunkan, itu efeknya sangat luar biasa, harga barang dan jasa akan turun. Apalagi DPR mengusulkan, kemudian Kadin juga mengusulkan kalau bisa turunnya 8%. Dari 11 ke 8% itu lumayan loh, bukan 3% ya, kalau ke real sektor itu bukan 3% turunnya, lebih dari 3% gitu. Kemudian kalau misalnya PPN itu benar-benar turun, itu akan menjadi booster untuk beberapa sektor, terutama salah satunya sektor consumer. Kemudian ternyata PPN DTP properti ya, Safira dan juga teman-teman, itu diperpanjang. Tadinya kan diperpanjang sampai 2026. Ini diperpanjang sampai 2027 Mhm. agar orang-orang yang ingin berinvestasi ke properti bisa mendapatkan harga lebih murah karena PPN-nya disubsidi gitu. Kemudian juga ada subsidi bunga kreditnya juga dari 5% hingga 10%. Jadi selain dari PPN DTP, subsidi bunga juga ada. Kemudian juga kan kalau kita lihat pemerintah sekarang juga memang sedang mengkaji juga ada untuk stimulus ekonomi gelombang 3 ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang ada 8 plus 4 plus 5. Nah kalau itu dilanjutkan menurut saya itu juga kabar yang cukup baik. Belum lagi yang likuiditas perbankan kan ini baru mau jalan ya. Harusnya nanti itu efeknya bisa terjadi di kuartal 4 tahun ini, bahkan juga di kuartal 1 2026. Oke, dengan kata lain kalau misalnya kita lihat dengan adanya tensi perang dagang Amerika Serikat saat ini tidak terpengaruh dengan pasar dalam negeri, artinya kita masih cukup solid dengan sentimen-sentimen dalam negeri yang tadi Anda sebutkan. Iya, sebenarnya kalau itu cuma sentimen sementara aja ya, Aha. sentimen dari maksudnya kan itu kan, kenaikan tarif itu kan baru ancaman, belum deal. Dan itu memang belum berpengaruh langsung terhadap Indonesia. Itu negara kita ini masih banyak stimulus-stimulus yang dijalankan justru dengan adanya Menteri Keuangan yang baru. Jadi saya masih optimis sekali pasar masih lanjut bullish sampai tahun 2026. Cuma perlu diperhatikan harga emas ini kan udah naiknya tinggi sekali ya Safira ya, mungkin bentar lagi udah nyentuh level 4.300, 4.500, Mhm. hari ini udah sentuh 4.200 semalam ya. Mhm. Nah harga emas yang terus mengalami kenaikan, apalagi kalau sudah menyentuh level 100% dalam 2 tahun terakhir ini biasanya menjadi tanda-tanda krisis. Kalau harga emas sudah bubble, ini perlu diwaspadai apakah nanti benar-benar akan krisis terjadi, apalagi kan sekarang ekonomi AS juga masih struggle, era suku bunga rendahnya juga masih belum terlihat gitu. Jadi menurut saya manfaatkan bullish-nya pasar Indonesia saat ini yang justru performanya sangat baik dibandingkan bursa Asia lainnya. Jadi menurut saya manfaatkan hingga tahun 2026. Kita nggak tahu nanti apakah krisis 10 tahunan itu benar-benar bisa terjadi di tahun 2028. Oke, kalau misalkan kita berbicara soal investor asing, bagaimana investor asing ini merespon soal situasi global saat ini? Apakah memang ada peluang net buy asing? Ya, apa kalau sebaliknya bahkan memang investor asing ini cenderung wait and see juga untuk masuk ke pasar Indonesia? Kalau kemarin Mhm. sempat, net sell asingnya besar ya, tapi Mhm. saya melihat hari ini udah optimis lagi nih Safira, karena hari ini juga pasar bisa cukup kencang ya, 1%. Sekarang udah 1% nih Ya. di jam 11 hari ini banyak sektor yang memang mengalami kenaikan di atas 1%, ada Mhm. energi, basic industri, investor asing menurut saya udah mulai balik nih perlahan-lahan ya, karena pasar kita tuh masih oke gitu loh. Pemerintah aja masih yakin kok tumbuhnya di atas 5%, bahkan 5,7% targetnya, jadi kenapa kita investor nggak yakin? Yang penting menurut saya kita fokus terhadap sektor-sektor yang memang akan mendapatkan booster dari pemerintah nanti. Oke, baik. Level support IHSG sejauh ini seperti apa dan juga pergerakan rupiah yang memang sebenarnya juga masih cukup naik turun terhadap greenback?
Ya kalau untuk level support-nya paling Mhm, kemarin sebenarnya saya sempat mention kalaupun ISG turun mhm, atau koreksi sehat itu cuman sentuh 7.900-an, 7.800. mhm, Tapi ternyata nggak sampai 7.800, hanya 7.900-an saja. Nah, kalau udah sentuh level 7.900 menurut saya untuk koreksi lebih tajam lagi menurut saya sih untuk hingga akhir Oktober ini ya menurut saya sih mungkin nggak akan kejadian. Karena minggu depan itu ada RDGBI, siapa tahu Bank Indonesia kembali pangkas suku bunga. Akhir bulannya ada The Fed yang kemungkinan 95% probabilitasnya akan memangkas suku bunga nih Safira. Tentu saja boosternya 2 minggu ke depan ini masih sangat baik. Sehingga menurut saya untuk level support terdekat ya masih di level 8.000. Untuk mhm. resistnya ya kita harus tembus lagi 8.200 baru mencetak all time high lagi level 8.300. Untuk rupiah? Untuk rupiah sendiri memang masih agak sedikit alot ya. Jadi menurut saya Mhm. masih kisaran di 16.500-an. Oke, tapi kalau misalkan berbicara soal adanya, apa ya, kode-kode dari, Jerome Powell gitu ya, bahwa memang akan The Fed, akan memangkas suku bunga. Tapi kalau misalkan kita lihat, kita dengarkan bersama-sama bahwa analis melihat sepertinya Bank Indonesia juga akan menahan suku bunga. Atau seperti apa kira-kira yang akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dan ini kan tentu saja akan, merembet begitu ya ke pasar dalam negeri. Ini seperti apa antisipasinya? Ya, kalaupun misalkan Bank Indonesia Mhm, nanti, menahan suku bunga ya, sebenarnya kita memangkas 5 kali kemarin aja itu udah oke. mhm, Karena kemarin kan pemangkasan itu adalah untuk membooster agar daya beli kita tuh tinggi lagi, karena iya, kan kayak pertumbuhan kredit kita turun gitu. Nah, kalau sekarang misalkan minggu depan, suku bunga ditahan gitu ya, mhm, menurut saya masih oke-oke aja. Karena kalau suku bunga ditahan kan masih ada stimulus yang lain gitu, mhm. masih program-program yang lain masih berjalan. Tapi nggak menutup kemungkinan, hingga akhir Desember lagi mungkin ada 1 kali pemangkasan. Nggak tahu terjadi di bulan ini, November ataupun Desember, tapi menurut saya masih ada 1 kali pemangkasan untuk BI. Tapi kalau The Fed saya masih optimis sekali, The Fed harus pangkas suku bunga. Pertama, pasar tenaga kerjanya lemah, dia Ya, masih defisit juga, belum mhm, lagi ada shutdown, ini kan ya, menurunkan ekonomi juga. Jadi mau nggak mau harus ada booster dari The Fed ya pangkas mhm. suku bunga. Jadi pasar itu masih euforia, jadi investor itu menurut saya manfaatkan momen-momen diskon karena pasar masih akan lanjut beli hingga tahun 2026.